Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Indonesia, di Amerika, maupun di Malaysia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mini seri dari tema kesuksesan. Sebelum kita membahas kebenaran ini, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami kembali bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami belajar satu mini seri, sukses di dunia, sukses ke sorga. Pada minggu yang lalu kami sudah membahas sesi yang pertama. Dan hari ini adalah sesi yang kedua. Mohon Tuhan berkenan menyertai memimpin kami, menyingkapkan kebenaran ini, bagaimana kami sukses di hadapan Engkau, menjadi pengikut Engkau. Baik di dunia kami dapat, di sorga pun kami dapat. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah lanjutan, sukses. Dengan judul, sukses di dunia, sukses ke sorga. Dari tema ini ada 3 seri. Nah, ini adalah seri yang kedua yang akan kita kupas. Berarti ini adalah lanjutan minggu yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang minggu lalu mungkin belum sempat mengikutinya atau belum sempat membukanya, saya akan ulang sedikit bagian awal dari sesi yang pertama supaya nyambung dengan pelajaran hari ini. Kita lihat kembali sukses menurut dunia dan juga menurut Tuhan Yesus. Sudut pandang antara dunia dengan Tuhan Yesus tentang kesuksesan itu berbeda. Ya, berbeda tapi masih satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau kita lihat di ayat 31, ini semua berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat jasmani, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pengharapan hidup mereka hanya di dunia. Karena mereka tidak percaya Allah, tidak mengenal Allah, tidak percaya ada sorga dan neraka, tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Nah, kelompok ini mungkin mereka disebut sebagai kelompok orang ateis. Okay? Mereka tidak kenal Allah. Nah, atau mereka bukan kelompok ateis. Mereka menyembah Allah, tapi belum menemukan Allah yang benar. Sehingga mereka masih ada di luar kebenaran. Lalu apakah yang dicari orang-orang dunia ini kita nggak perlu cari? Orang dunia butuh duit. Kita butuh nggak? Butuh. Orang-orang yang tidak mengenal Allah membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian, membutuhkan minuman. Apakah kita tidak membutuhkan? Kita juga membutuhkan. Mereka butuh rumah, butuh kendaraan, butuh handphone, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan menunjang kehidupan jasmani. Orang tidak mengenal Allah membutuhkan, orang Kristen butuh nggak? Butuh. Makanya Tuhan Yesus katakan, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jika orang dunia membutuhkan handphone, orang Kristen juga membutuhkan handphone, dan Tuhan juga tahu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita utamakan. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ada yang fokus, ada yang diutamakan.
Bahkan kebutuhan manusia pun terbagi menjadi kedua. Kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer, makanan, minuman, tempat tinggal, itu kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan sekunder, kendaraan, handphone, kemudian yang lain-lain lah. Artinya, kalau hari ini kita tidak punya handphone, apakah nggak bisa hidup? Walaupun handphone itu sangat penting. Artinya yang menentukan kehidupan itu yang diutamakan. Itu yang disebut kebutuhan primer. Bapak Ibu yang saya kasih, tapi di sini dikatakan Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan yang nambahkan berarti bukan kekuatan kehebatan kita lagi. Nah ini dan bagian awal yang sudah saya jelaskan di sesi yang pertama. Kita lihat di ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menghendaki umat yang percaya kepada itu memperoleh kesuksesan di dunia. Sukses di dunia. Karena Tuhan berjanji, aku akan tambahkan kepadamu. Dan setelah mati, masuk ke sorga. Dengan kata lain, Allah ingin kita sukses di dunia dan juga sukses ke sorga. Karena manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh jasmani dan ada juga tubuh rohani. Jika kita masih memiliki tubuh jasmani, nah tubuh jasmani ini perlu hidup karena ada sesuatu yang ada di dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kita butuhkan itu. Tapi kita juga ada tubuh rohani. Berarti ada unsur lain yang harus kita perhatikan. Kita lihat. Untuk bisa memperoleh kesuksesan di dunia sangat ditentukan oleh sang penguasa segala sesuatu. Sang penguasa segala sesuatu. 1 Samuel 2 yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Artinya otoritas ada di tangan Tuhan. Kalimat, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, berarti Allah punya peran utama dalam kesuksesan-kesuksesan di dunia. Dia yang membuat miskin, dia yang membuat kaya. Kalau Tuhan tidak membuat engkau kaya, engkau mati-matiin bekerja, juga nggak akan jadi orang kaya. Ya mungkin sukses bisa dikatakan sukses, tapi nggak mungkin jadi kaya raya. Karena Tuhan itu melihat kemampuan seseorang, kemampuan wadah untuk menampung kekayaan. Jika seorang tukang gojek, kita kasih 1 miliar, kita akan membuat dia jatuh dalam dosa. Karena setelah dapat 1 miliar, dia tinggalkan pekerjaan gojek, pulang kampung dia. Kawin lagi dia di kampung. Sudah punya 1 istri, ditambah istri yang kedua dan ketiga. Jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan melihat wadahnya. Tapi intinya, kaya miskin Allah yang tentukan. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Di ayat yang ke-6. Sebagai umat Kristen kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Nah kalau Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus juga punya otoritas untuk membuat kita sukses, membuat kita berhasil menjadi kaya raya. Dengan kata lain, kesuksesan ekonomi juga dibuat oleh Tuhan Yesus. Allah yang membuat miskin, Allah yang membuat kaya. Nah kalau Yesus itu adalah Allah, seharusnya Yesus pun bisa membuat kita jadi kaya. Karena itu, saya ingin buktikan bahwa kuasa Tuhan atas ekonomi kita. Dengan kata lain, Yesus punya kuasa atas ekonomi kita. Ada 2 hal yang akan kita kupas pada hari ini. Yang pertama adalah pembuktian bahwa Yesus bisa melakukan pelipat gandaan. Tuhan Yesus pernah melipat gandakan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Nah kita kan analisa nih berapa kali lipat yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan. Nah selain itu Tuhan Yesus juga pernah membuat murid-murid menjala ikan di Danau Tiberias mendapatkan 153 ekor ikan-ikan yang besar. Jadi 2 topik inilah yang akan kita kupas. Jadi hari ini kita khusus membahas tentang ikan-ikan. 5 roti 2 ikan dan 153 ekor ikan. Dan semoga Anda bisa nikmati ikan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang manusia itu ciptaan Tuhan,
maka Tuhan pasti pelihara kehidupannya. Berbicara tentang ikan, ikan adalah ciptaan Tuhan, berarti ikan pun ada di dalam kendali Tuhan. Oke, kita kupas. Yang pertama, 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Kita baca dulu ayat Alkitabnya. Yohanes pasal 6 ayat yang kelima dan ke bawah ayat yang kelima sampai seterusnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8, seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kita lihat dialog ini Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus melakukan pelayanan, dia ketemu banyak orang yang mengikuti Yesus. Sampai mereka mau makan, sampai mereka mau istirahat saja, tidak ada waktu. Jadi ketika Yesus pindah ke tempat lain, mereka tuh ikut. Ketika Yesus naik perahu, mereka juga pakai perahu. Ketika Yesus jalan kaki, mereka juga mengikut Yesus. Nah, setelah mereka mengikut Yesus terus, dan Yesus melihat mereka juga lelah. Yang khotbah Yesus juga sebagai manusia tentu lelah. Murid-murid juga cukup lelah, melayani begitu banyak orang. Nah, orang yang mengikut Yesus bukan hanya lelah, tapi juga mereka lapar. Dari tampang-tampangnya sudah kelihatan wajah-wajah kelaparan. Dan Yesus ingin kasih mereka makan. Tapi persoalannya dari mana bisa mendapatkan makanan sebanyak itu? Dan berapa banyak orang mereka? Kalau kita baca ke bawah, 5.000 orang. Laki-laki loh, yang kira-kira tidak tahu persisnya. Ya, nah kita lihat ayat 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya tuh nggak kebayang loh, zaman 2.000 tahun yang lampau, 5.000 orang dikumpulkan. Dan itu kalau kita mau adakan KKR, mengumpulkan 5.000 peserta itu, wah itu nggak gampang itu. 5.000 orang. Panitia itu dibutuhkan puluhan orang, mungkin juga bisa ratusan orang panitia. Dan kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk mengadakan KKR untuk 5.000 orang? Jika satu orang mendapat 1 roti dan 1 botol minuman saja, sudah di atas 10.000. Katakanlah 10.000 lah. 10.000 kali 5.000. 50 juta untuk KKR, untuk 5.000 orang. Betul? Oke. Kemudian ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Wah, mujizat terjadi. Mujizat luar biasa. Ayat 6. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Perhatikan kalimat ayat 12 ini, Tuhan Yesus itu sangat menghargai makanan. Biasa kalau Bapak Ibu makan di restoran, sisa makanan diapain? Ditinggalkan, betul? Dan Yesus suruh bungkus. Bungkus. Dan berapa banyak bungkus yang mereka bungkuskan? Ayat yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti celai yang lebih setelah orang makan. 12 bakul. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari 12 bakul? Berarti 12 rasul ini adalah panitia KKR pada saat itu. Langsung bergerak. 12 bakul diedarkan. Dan terkumpullah 12 bakul makanan yang masih ada sisa setelah mereka semua kenyang.
Berarti satu rasul itu mengumpulkan satu bakul. Dan tentu 12 bakul itu bukan berarti nggak ada yang sisa. Pasti masih ada potongan-potongan sisa jatuh ke tanah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih, bungkus. Kenapa ada 12 bakul? Karena yang makan 5.000 orang laki-laki. Coba kalau yang makan perempuan nggak ada yang sisa. Karena ya biasa wanita kan bungkus. Semuanya habis dibungkus. Oke. Kita analisa Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan. Kira-kira berapa nilai pelipat ganda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari 5 roti 2 ikan itu? 5.000 orang diberi makan sampai kenyang, dibutuhkan uang berapa? Kita hitung sederhana saja. Kita kasih makan nasi Padang saja. Ke Indonesia kan terkenal dengan nasi Padangnya. Kira-kira satu bungkus nasi Padang layak makan. Mungkin layak makan berapa? Tentu bervariasi, tergantung Anda menunya di berapa, menunya apa, lalu belinya di mana. Kalau restoran Padang yang besar ya tentu lebih mahal. Oke, kita ambil yang murah saja. Satu bungkus nasi Padang, lengkap nasi, lauk pauknya 25.000. Oke. Kebetulan di depan jalan saya ini, gang saya ini ada satu warung Padang. Cukup enak, saya sering makan di sana. Ya memang nasi, sepotong ikan, sayur, itu 25.000. Oke, satu porsi 25.000. Nah, yang makan itu ada 5.000 orang dikali 25.000 berarti 125 juta. Gimana mendapatkan 125 juta? Murid Tuhan Yesus berkata, di sini kita punya saldo kas tinggal 200 dinar. 200 dinar itu sama dengan 200 hari kerja. 200 hari kerja. Ya, lumayan banyak sih. Tapi untuk diberikan makan 5.000 orang tentu tidak cukup. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak akan cukup. Masih jauh lah. Apa yang harus dilakukan? Yang makan saat itu apakah semua laki-laki saja? Karena kan di ayat yang kita baca, kira-kira 5.000 laki-laki. Nah, apakah tidak ada wanita? Tidak mungkin, pasti ada wanita ikut. Apakah tidak ada anak-anak? Tidak mungkin, pasti ada anak. Dan Anda tahu, ikan 5 roti 2 ikan itu adalah milik anak itu. Perhatikan kata Andreas tadi. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kayaknya ayah yang mengajak anaknya itu sangat demen dengan pengajaran Yesus. Dengan melihat tanda heran mujizat yang dilakukan Tuhan. Maka dia ikuti Tuhan. Dan dia masih punya seorang anak. Dan dia bawa itu anaknya. Dan takut anaknya kelaparan. Maka dibekalilah 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Apakah itu khusus untuk anaknya makan atau dia berdua? Atau dia ada ajak istri? Kita nggak tahu. Katakanlah, setiap laki-laki mengajak satu istri dan 1 anak. Berarti sudah 15.000, betul? Tapi oke, nanti kita hitung. Untuk mengetahui berapa kali lipat nilai Tuhan Yesus gandakan, kita hitung dari 5 roti 2 ikan kecil ini. Kira-kira berapa harganya? Saya yakin ini bukan roti gede. Bukan, 5 roti 2 ekor ikan itu milik anak kecil. Pasti ringan itu. Karena ketika Anda cari-cari, yang ditemukan itu adalah milik anak itu. Kalau anak kan kecil, kamu bawa enggak apa dek? Kalau yang ditanya bapaknya pasti, enggak, kami enggak bawa apa-apa, padahal untuk anak dia. Atau pasti orang tuanya, kami hanya punya ini, tapi ini untuk anak saya. Artinya, jangan ambil ini untuk anak kecil ini. Anak saya kelaparan nanti. Oke, 5 roti 2 ikan. Menurut Bapak Ibu, berapa nilainya? Ada yang mau coba tafsir? Oh, ternyata ada juga. Oke, berapa Bu? 100.000. Wah, kita ini sehati Bu. Saya juga taksirnya 100.000. Oke, 100.000. Nah, yang ikut makan itu, tadi kan kita hitung 5.000 laki-laki. Dan satu porsi makanan itu 25.000 nasi Padang. Lalu kita hitung nih,
125 juta bagi 100.000 berarti 1.250 kali lipat. Nangkap nggak? Artinya, Yesus sanggup melakukan pelipat gandaan 1.200 kali lipat. Jika Anda punya 1 juta untuk modal, dikalikan saja 1.250 kali. Jika Anda punya 100 juta untuk modal usaha, dikalikan saja 1.250 kali. Miliaran. Yesus sanggup lakukan pelipat gandaan. Sampai 1.000 kali lipat lebih. Kan luar biasa tuh. Kalau Anda punya 1 miliar, berarti dilipat gandakan 1 miliar menjadi 1.250.000.000. Hebat nih. Hebat nggak? Hebat. Bagaimana jika setiap laki-laki yang hadir saat itu masing-masing membawa 1 istri, 1 anak? Nah, tinggal kita kalikan. 15.000 orang dikali 25.000 sama dengan 375 juta. Dana yang harus dipersiapkan. Siapa yang sanggup memberikan makan 5.000 orang secara mendadak? Mau buka restoran pun, Bapak Ibu, restoran besar bagaimanapun, langsung diserbu 5.000 orang. Nggak akan cukup. Katakanlah mall. Mall kan banyak nih makanan-makanan. Setelah mau buka jam 10, lalu biasakan mereka stoknya rata-rata kan. Lalu tiba-tiba hari itu 5.000 orang di jam makan langsung serbu. Saya yakin semua toko makanan di mall itu pasti nggak akan cukup. Karena mendadak begini. Nggak ada persiapan. Oke, kita lihat 375 juta dibagi 100 berarti 3.750 kali lipat. Makin banyak, makin tinggi kelipatannya. Artinya, jika Anda punya uang investasi 100 juta, Tuhan Yesus sanggup melipat gandakannya menjadi 375 miliar. Kebayang nggak? 375 miliar. Nggak tanggung-tanggung ya. Ribuan kali lipat Bapak Ibu. Artinya, Yesus Allah Maha Kuasa. Dia sanggup. Jika Tuhan Yesus sanggup membuat engkau sukses, tinggal cari tahu apa sih kunci rahasia mendapatkan kesuksesan itu. Kan Anda ingin sukses kan? Anda berusaha nih. Anda buka usaha apapun dengan modal. Katakanlah modal Anda hanya 100 juta. Yesus sanggup lipat gandakan dalam waktu singkat menjadi ratusan miliar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan, kalau Anda baca di Yohanes pasal 2, Yesus mengubah air menjadi anggur, betul? Air putih yang tidak ada bau, warna bening, encer, Yesus ubah menjadi anggur. Warna anggur, wangi anggur, ada zat kimia lengkap anggurnya. Hanya sekejap, air menjadi anggur. Nah, kalau Yesus bisa ubah air putih menjadi anggur, Yesus bisa nggak mengubah dedaunan menjadi dolar Amerika? Bisa nggak? Bisa. Tinggal petik daun, simsalabim, jadi dolar. Tinggal petik daun, simsalabim, jadi uang 100.000 rupiah. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Artinya, Yesus sanggup membuat engkau kaya. Yesus sanggup memberkati engkau. Tinggal bagaimana rahasia mendapatkan berkat Tuhan. Itu yang paling penting. Hanya dengan 5 roti 2 ikan, Yesus bisa melipat gandakan sehingga dimakan 5.000 orang laki-laki. Itu adalah bukti nyata bahwa Yesus Kristus berkuasa memberkati usaha dan ekonomi manusia. Dia sanggup. Sehingga lagu yang dinyanyikan, Dia sanggup, Yesus sanggup, dan seterusnya. Dia bisa.
Tidak ada mustahil bagi dia. Oke? Nah, 5 roti 2 ikan sudah selesai. Sekarang kita kupas tentang murid-murid mendapatkan 153 ekor ikan besar. 153 ekor ikan besar. Ketika bicara ikan, saya hobi sekali nangkap ikan. Saya suka nyelam, saya suka mancing. Dari kecil saya memang suka dengan lautan. Oke, kita lihat dulu tentang tentang mendapat ikan. Bukti kedua bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan kepastian ekonomi adalah pada peristiwa murid-muridnya menjala ikan di Danau Tiberias. Mereka dari kecil itu sudah jadi nelayan. Semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Artinya nihil. Kegagalan menjala ikan pada saat itu adalah gambaran kegagalan dalam ekonomi yang dialami oleh para rasul. Jika engkau sebagai orang Kristen, usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha yang lain gagal lagi. Dan orang Jawa ngomong, gagal maneh, kapan suksesnya? Nah, kalau Anda gagal, wajar. Murid-murid Yesus loh, orang yang paling dekat Yesus loh, orang yang ada di hati Yesus loh, yang siang malam 3 tahun bersama dengan Yesus loh, mereka pun alami kegagalan. Jadi kegagalan bukan hanya dialami kita orang Kristen, tapi juga pernah dialami oleh para rasul. Tinggal kita cari bagaimana dari kegagalan bisa menjadi kesuksesan. Okay? From zero to the hero. Dari nol menjadi superhero. Bagaimana rahasianya? Kita lihat dulu ayat Alkitabnya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan kalimat ini, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bercerita setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak ada penghasilan. Mereka belum siap melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Sehingga mereka kembali lagi jadi nelayan. Dari awalnya nelayan, Yesus memanggil mereka. "Mari ikut aku. Dan kalian akan kujadikan sebagai penjala manusia." Nah, lepaskan tuh jala, lepaskan perahu mereka mengikut Yesus. Dan ketika mereka mengikut Yesus, penghidupan mereka itu ditunjang dari persembahan-persembahan. Tapi setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati, iman mereka goncang, kembali lagi jadi nelayan. Seperti itu Tuhan tidak berkenan. Maka semalam-malaman mereka menjala ikan, mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Mereka juga heran, loh kok ikannya pada kemana hari ini? Tempat yang mereka sering kali turunkan jala, mereka turunkan, tetap nggak ada ikan. Mereka pasti hafal dong, lokasi di mana, tempat di mana ada ikan, mereka pasti hafal, tapi nggak ada hasil. Selama ini, para motivator itu memberikan ceramah, memberikan seminar, bagaimana engkau menjadi orang yang sukses, biasa selalu menekankan 3 hal yang sangat penting. 3 cara sukses menurut dunia. 3 modal utama. Yang pertama, memiliki uang. Untuk apapun, harus punya uang dulu. Anda mau jual bakmi, ya, jual bakmi. Emangnya nggak perlu uang dulu? Perlu. Kan perlu gerobak. Nggak mungkin dong ketika Anda rencana mau jual bakmi, lalu Anda berdoa, "Tuhan Yesus, saya mau jual bakmi. Tolong turunkan sebuah gerobak dari langit." Haleluya, haleluya, jatuh sebuah gerobak dari langit, dari sorga.
Hancur itu gerobak setelah jatuh. Nggak bisa dipakai. Artinya Anda harus punya modal, punya duit dulu beli gerobak. Terserah atau pinjam duit atau apa. Nah setelah gerobak ada, apalagi? Alat-alat masak. Kompor lah. Kemudian panci lah. Dan lain-lain. Alat masak. Nah setelah itu perlu menu, masak bahan-bahan makanan. Perlu beli mie-nya, perlu beli baksonya, perlu beli sayurnya, macam-macam, daging-daging. Kan modal. Katakanlah untuk jual bakmi, paling tidak. Bakmi gerobak, paling tidak Anda butuh 10 juta. 10 juta. Anda besok sudah mulai bisa jualan. Apakah cukup? Enggak. Perlu modal yang kedua, yaitu tenaga. Anda punya modal 10 juta, buka bakmi gerobak. Bayangkan Anda kerja sendiri. Dorong gerobak Anda, jual Anda, kasir Anda. Memang ada yang sanggup, tapi di rumah yang membantu menyediakan menu makanan Anda juga semaput. Di depan jalan saya itu ada jual bakso babi. Itu super terkenal, bakso babi Aloy. Dan dia selalu ada asisten. Dia hanya buka satu meja, tapi satu meja selalu penuh. Seringkali kalau saya mau makan di sana, kalau pas jam makan itu bisa nunggu dulu, nunggu antrian meja ini. Satu meja ini ya mungkin muat 5-6 orang lah. Dia ada satu asisten. Dan dia dorong gerobak, kan lumayan berat itu. Ada yang bantu. Lalu di rumah ada yang bantu. Perlu tenaga. Nah, apakah cukup? Uang sudah ada, tenaga sudah ada. Apakah cukup? Enggak. Dibutuhkan satu yang tidak kalah penting, yaitu keahlian. Keahlian juga menentukan untuk sukses. Bayangkan nih, Anda buka sebuah restoran. Katakanlah Anda punya sebuah ruangan 5x5. Anda buka warung. 5x5. Anda tuh membutuhkan berapa tenaga? 2-3 orang. Lalu Anda punya keahlian nggak? Masakan yang Anda buka itu enak apa enggak? Ketika Anda membuat makanan tidak enak, siapa yang mau makan? Orang nggak akan datang lagi. Betul? Keahlian. Kita lihat 3 modal ini. Apakah murid-murid Tuhan Yesus tidak mempunyai 3 modal ini? Mereka punya. Mereka punya uang, tenaga, dan keahlian. Wujudnya itu seperti apa? Kita coba analisa. Mereka punya uang. Yohanes 21:6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan. Kamu akan peroleh. Modal mereka punya jala dan mereka punya perahu. Itu modal. Saya suka mancing. Satu kali saya mancing, dapatkan lumayan banyak ikan jitih. Belasan ekor. Lumayan gede. 1 ekor rata-rata 3-4 kilo. Nah saat itu waktu pulang dari perjalanan pulang mancing, naik kapal, iseng-iseng saya tanya, Pak, ini kapalnya masih bersih, masih baru ya? Iya Pak. Kira-kira sekarang kapal itu butuh berapa sih? Dia berkata, oh bukan saya punya Pak. Lah, punya siapa? Oh itu bos saya hanya operasikan. Harganya berapa? Kata bos saya itu sekitar 400 juta Pak. Nah satu kapal 400 juta. Saya tanya, termasuk mesinnya? Oh belum Pak, mesinnya bisa lagi. Mesinnya berapa? Ya, mesinnya saya nggak begitu tahu Pak. Katakanlah 100 juta mesinnya. 500 juta. Perahu. Mungkin perahu murid-murid belum pakai mesin, Bapak Ibu masih pakai dayung, masih pakai angin. Pakai layar. Oke. Okay? Tapi tetap artinya perlu uang. Kemudian yang kedua, tenaga. Berapa orang yang pergi ke danau malam itu mencari ikan? Kita lihat. Yohanes 21:2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Berapa banyak tenaga di sini? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau coba hitung? Berapa orang?
5. Oke, 5. 6. 7. Loh, ayat yang kita baca sama, kenapa bisa muncul 5, 6, 7? Kalau saya tanya satu-satu lagi, jangan-jangan bisa berkembang jadi 10 orang nih. Bapak Ibu, inilah contoh menafsirkan Alkitab. Kenapa Alkitab tuh bisa memunculkan banyak sinode gereja, bisa memunculkan banyak ajaran doktrin berbeda? Karena perbedaan penafsiran ayat Alkitab. Kenapa bisa berbeda? Karena tidak memahami ayat-ayat Alkitab. Di sini yang ada itu hanya 7 orang. Kan mudah. Petrus, Thomas, Nathanael, ya, 2 murid yang lain 5 orang. Nah, tinggal anak-anak Zebedeus ini. Yang anak-anak Zebedeus yang menjadi murid Yesus itu hanya 2 orang. Yakobus dan Yohanes, 7 orang. Nah, 7 orang pergi ke laut itu untuk mencari ikan, sudah lebih dari cukup di satu perahu. Artinya tenaga mereka sudah memadai untuk mendapatkan hasil. Tapi apa yang terjadi? Tetap hasilnya 0. Kemudian, keahlian. Kita lihat keahlian. Matius 4:18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Bicara keahlian, murid-murid Yesus itu ahli. Mereka sudah menjadi penjala ikan. Dengan kata lain, mereka itu nelayan. Dari kecil mereka sudah sering jala ikan bersama dengan ayah mereka. Bahkan ketika Yesus panggil mereka, mereka ada yang sedang membereskan jala bersama dengan ayah mereka. Dan Yesus berkata, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tinggalkan ayahnya, tinggalkan perahu dan jala mereka, ikut Yesus. Bicara keahlian. Nah, yang namanya keahlian itu kan nggak gampang. Saya hobi nyelam. Ketika kami nyelam, sebelum turun ke air, kalau kami nyelam itu ekstrim Bapak Ibu. Nyelam. Kami nyelam itu biasa bukan pakai tabung punya, tapi pakai snorkel yang ada 1 tiang ke atas itu. Yang masalahnya itu adalah kami suka nyelam itu malam hari. Jadi kalau ada pulau, kami sering ke Kepulauan Seribu. Pulau Air, Pulau Talak, Pulau Monyet, Pulau Damar. Nah, kami suka menyelam di sana. Jadi misalnya Pulau Air, kami kelilingi 1 pulau. Kami berenang di atas permukaan air. Dan itu menakutkan loh. Malam hari hanya dengan senter. Makanya ketika kami menyelam ke pulau, ketemu sama nelayan lain, mereka akan kayak itu nelayan gila datang. Kami dianggap nelayan gila. Karena mereka itu kan di dalam perahu turunkan jaring, narik lagi. Dan seringkali mereka nangkapnya siang hari. Kami malam turun. Bukan jaring yang turun, kami yang turun. Dan nyelam. Jadi kami pakai senter. Kedalaman antara 1 sampai 5 meter. Jadi kalau air jernih, 10 meter ke bawah pun masih kelihatan pakai senter air kami. Cukup terang. Nah, setelah ketemu ikan baru kami turun untuk tembak atau nombak ikan. Saya biasa pakai tombak. Teman-teman saya pakai spear gun, pakai tembak. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu ikannya tidur. Jadi mudah ditembak. Siang hari nggak gampang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, sebelum turun ke air kami coba lihat air dulu. Warnanya apa? Kira-kira ada hasil nggak? Lalu kami turunkan jari. Oh, airnya hangat, dingin, atau suam-suam atau panas. Kalau air itu dingin, nah jenis ikan apa yang kami dapatkan kita sudah tahu. Kalau airnya suam-suam kuku hangat-hangat, nah biasa ikan baronang, ikan kerapu, nah itu suka itu air tersebut. Tapi kalau airnya cenderung panas, air laut itu cenderung panas, maka ikan kakap itu paling suka dengan air panas. Jadi, itu yang disebut keahlian. Dan selain itu, kami ada lokasi-lokasi yang kami favorit. Di Pulau Damar, saya itu ada satu tempat favorit. Karena ada sebuah batu nggak kelihatan dari permukaan. Nah, batu itu di bawah. Dan di bawah batu itu ada satu cekungan. Nah, biasa itu ada ikan kerapu lodi. Tahu kerapu? Ini namanya kerapu lodi. Itu lumayan mahal itu, kerapu lodi. Kalau di restoran itu bisa ratusan ribu per kilo.
kerapu lodi yang bintik-bintik warna merah itu. Tiap kali nyelam ke pulau itu saya dapat ikan kerapu lodi, teman-teman saya itu penasaran. Loh, kok belum tiap kali ke pulau ini bisa dapatkan ikan kerapu lodi terus sih? Saya sih nyusum saja. Bukan hoki, karena tahu tempat lokasinya. Dan bagaimana cara tahu? Karena kan di laut, itu sebuah pulau. Saya sudah hafal titiknya. Oh, titik ini, patokkan posisi ini. Ini pohon ini ada di sini, oh patokkan di sini. Saya sudah tahu. Nah, akhirnya suatu kali ada satu teman saya, si Asun. Asun ini guru renang dari mantan gubernur Ahok, Basuki Cahayapurnama. Anaknya itu belajar renang sama Asun. Dia atlet nasional, itu jago. Nah, ketika teman-teman saya turun, biasa kalau di pulau itu saya turunnya belakangan supaya nggak diikuti. Nah, ya udah, setelah mereka turun, baru saya turun. Nah, begitu saya turun, saya mengarah ke sono. Rupanya si Asun teman saya ini ngekorin saya. Dia penasaran, kok lu selalu dapat ikan kerapu di pulau ini? Nah, waktu dia ikutin saya belakang, dia senternya dia matikan. Jadi saya nggak tahu ada orang yang diam-diam ikuti belakang saya. Nah, setelah sampai di batu itu, saya mulai turun nyelam. Tiba-tiba ada senter yang nyala di samping saya. Saya lihat, si Asun. Nah, mulai saat itulah kebongkar. Tempat favorit saya itu dapatkan ikan kerapu lodi itu. Bapak Ibu saya kata, berbicara keahlian itu penting. Banyak orang yang punya uang, punya tenaga, tetapi gagal dalam bisnis karena keahliannya kurang. Banyak yang seperti itu. Namun apa yang mereka dapatkan? Apakah mereka berhasil? Bapak Ibu, uang ada, tenaga ada, keahlian Allah ada, tetapi semalam-malaman mereka menjala ikan, hasilnya nol. Tanpa seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Berarti selama ini yang diajarkan oleh para motivator kelas nasional maupun kelas internasional, yang penting engkau punya uang, tenaga, dan keahlian, maka engkau dijamin sukses. Ternyata gagal diuji cobakan di sini. Harus gimana? Oke, kita perbandingkan ayat yang kegagalan tadi. Di Yohanes 21 ayat 3 kita sudah baca murid-murid mengalami kegagalan. Tapi di ayat yang ke-11 di sini dikatakan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Semalam-malaman menjala tidak seekor ikan pun. Dan setelah siang mereka menjala dapat 153 ekor ikan besar. Di sini dikatakan penuh ikan-ikan besar. Bukan ikan kecil, besar. Berontak itu ikan. Tapi jala nggak koyak. Kenapa di ayat yang ketiga tidak mendapat hasil apa-apa? Lalu ayat 11 bisa mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Nah, di mana rahasianya? Yang jelas di sini Yesus bisa memberkati. Yesus bisa kendalikan ikan. Ini membuktikan Yesus adalah pencipta ikan. Hanya pencipta ikan yang bisa kendalikan ikan. Anda setuju? Coba Anda ke laut, Anda kendalikan ikan, nggak bisa. Semalaman murid menjala ikan, kayaknya Yesus sudah singkirkan ikan. Hei, jangan dekati perahu murid-muridku, aku sedang mengajar mereka. Semua ikan nggak ada, kabur. Nggak tahu kemana. Tapi begitu pagi-pagi, Yesus datang, lalu Yesus gerakkan ikan-ikan itu, sehingga ketika murid-muridnya turunkan jala, mereka dapatkan 153 ekor ikan. Artinya, ikan itu dikendalikan. Air, ikan yang ada di air saja Yesus bisa kendalikan. Kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, betul? Hanya pencipta ikan yang bisa kendalikan ikan, yaitu Allah sang pencipta. Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Dan Yesus sudah buktikan berjalan di atas air jam 3 subuh. Hanya pencipta angin yang bisa berkata kepada angin, tenanglah. Lalu angin itu teduh sekejap. Yesus Kristus adalah Allah sang pencipta. Nah, berarti dia bisa memberkati kita. Oke, yang penting adalah rahasianya. 3 modal bisnis. Uang, tenaga, keahlian. Semalam-malaman menjala tanpa seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Berarti
tiga ini kurang. Dibutuhkan lagi satu modal penentu, yaitu kehadiran atau campur tangan Tuhan. Anda usaha, Anda bisnis. Kenapa hasilnya kurang? Anda bisnis, kenapa Anda gagal? Karena campur tangan Tuhan tidak di sana. Begitu Tuhan hadir, langsung mereka mendapatkan 153 ekor ikan-ikan besar. Artinya, Yesus sanggup. Yesus sanggup memberkatimu. Untuk mengetahui rahasia bagaimana mendapatkan berkat Tuhan Yesus, tercatat pada ayat 21, pasal 21 ayat 4 sampai 6. Kita lihat kembali Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Apa sih kunci rahasianya mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus? Karena kan kita ingin sukses di dunia kan? Sukses di dunia ketika Tuhan memberkati engkau, maka engkau akan jadi sukses. Seberapa sukses? Kita lihat ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Narik jala aja beratnya minta ampun. Karena penuh ikan-ikan besar, 153 ekor ikan. Oke, dari ayat ini kita sekarang coba analisa. Apa rahasia kesuksesan di mata Tuhan? Kuncinya itu ada di mana? Ketangkap nggak Bapak Ibu? Lihat 3 ayat ini. Dan Anda akan temukan rahasia diberkati oleh Tuhan. Apa itu? Iman. Wah, luar biasa langsung iman ya. Oke, kita coba pelan. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Itu sangat penting. Yang kedua, iman. Nah, yang Bapak Ibu katakan, benar, iman. Apakah dengan iman saja cukup? Saya beriman. Nggak cukup. Ada satu lagi kuncinya. Masalah begini loh Bapak Ibu. Kalau hanya dengan beriman saja engkau bisa sukses. Anda tahu nggak? Orang yang paling sukses itu di dunia siapa? Pendeta. Hanya dengan beriman Anda berdoa. Anda lagi tidur, pendeta tengah malam berdoa, "Tuhan berkati nama semuanya." Tahu-tahu jatuh sekilo emas dari langit. Belum pernah tuh. Saya puluhan tahun berdoa, belum pernah 1 kilo emas jatuh dari langit. Nggak pernah. Artinya beriman saja nggak cukup. Harus ada tindakan berupa ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus suruh, turunkan jalamu. Mereka jalankan. Dan mereka dapat hasil. Bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita dan memberkati setiap usaha yang kita jalankan. Bukan itu. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah ekonomimu. Tuhan sanggup memberkati engkau. Masalahnya adalah masalahnya ketidakmampuan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Tuhan hadir nggak? Ketika engkau buka usaha, Tuhan hadir nggak? Bagaimana mau Tuhan hadir? Doa saja engkau tidak pernah. Buka usaha langsung buka. Mestinya sebelum engkau buka usaha, undang hamba Tuhan, doakan tempat itu, berkati tempat usahamu, maka akan jalan. Kalau enggak bisa jalan. Hasil Tuhan. Kita lihat. Syarat utama mengundang kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita adalah hiduplah dengan kudus. Hidup kudus. Allah yang kudus tidak akan mungkin hadir dalam kehidupan kita yang penuh dengan noda dosa. Jadi penyebabnya itu hidup kita tidak kudus. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jadi kalimat di atas, dekat pada Tuhan, Tuhan akan dekat. Ada hukum sebab akibat.
Dengan kata lain, ada hukum fisika. Ada aksi, ada reaksi. Ketika engkau mulai beraksi mendekati Tuhan, Tuhan akan dekat kepadamu. Tapi ada syaratnya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya, kalau engkau ingin mendekat kepada Tuhan, hidupmu engkau harus kuduskan. Kudus. Yesaya 59:1, sesungguhnya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan itu simbol kuasa kekuatan Tuhan. Dia sanggup menolong, sanggup memberkati engkau. Pendengarannya artinya Tuhan mendengar doa-doa kita. Jadi setiap kali engkau doa, Tuhan dengar. Tapi kenapa doa-doamu, usahamu tidak dijawab oleh Tuhan? Masalahnya di ayat 2 dan 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Engkau tidak kudus, engkau tidak bersih. Perhatikan kata curang. Engkau bisnis curang, timbangan curang, harga dicurangin, macam-macam. Barang tidak sesuai dengan mutu. Bagaimana berkat Tuhan bisa dicurahkan kalau engkau main curang di dalam bisnis? Nggak jujur, nggak kudus. Timbangan harus kudus. Barang yang engkau jual harus sesuai dengan standar. Berkat Tuhan akan mengalir. Kita lihat, mendekatlah kepada Tuhan. Jika sang sumber berkat ada bersamamu, menyertai setiap usaha dan pekerjaanmu, engkau tidak perlu mengejar berkat lagi, tetapi secara otomatis dia akan memberkatimu. Jadi, kalau Tuhan Yesus menyertai engkau tidak usah minta berkat lagi karena dia ada bersamamu. Masalahnya bagaimana menghadirkan Tuhan Yesus bersama dengan engkau? Dekatlah pada Tuhan. Tapi kalau engkau mau dekat kepada Tuhan, sucikan hatimu. Tahirkanlah tanganmu. Solusi menyelesaikan dosa pertama itu adalah baptisan. Anda harus dibaptis, dosamu disucikan. Tapi dengan catatan baptisan yang engkau terima itu harus sesuai Alkitab. Baru ada khasiat memberikan pengampunan dosa. Nah, setelah dosamu diampuni, lalu tahap selanjutnya adalah hidup dalam kekudusan. Kita lihat masalah baptisan ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, Anda dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Atau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Sama juga Kisah Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa kau masih ragu-ragu, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Cari tujuan kita dibaptis membereskan dosa, karena dosa itu menghalangi berkat Allah turun atas kehidupanmu. Maka tahap pertama, dibaptis dulu. Maka kepada orang yang mau menjadi pengikut Yesus, yang ingin percaya Yesus dan mendapat berkat Yesus, hidup dalam berkat Yesus, dibaptis. Maka Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Jadi setiap orang Kristen seharusnya diberkati oleh Tuhan. Tapi engkau tidak tahu rahasia mendapat berkat Tuhan. Bereskan dulu dosamu. Caranya bagaimana? Dibaptis. Baptisan harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul 22:16, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi waktu baptisan, nama Tuhan itu yang dimunculkan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, itu sebutan. Nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Maka di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 langsung dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke. Nah, masalah baptisan Anda sudah benar belum? Alkitab hanya mengatur satu macam baptisan. Efesus pasal 4 ayat yang keempat dan ayat 5. Satu Tuhan, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terpanggil, yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, nggak mungkin Tuhan yang satu ini akan berikan macam-macam baptisan. Maka hanya ada satu macam baptisan. Jangan sampai Bapak Ibu terima baptisan versi doktrin sinode. Ajaran yang berbeda dengan Alkitab. Terimalah baptisan yang sesuai dengan Alkitab.
Jangan sampai mengikuti ajaran manusia. Nah, jadi setelah Anda dibaptis, dosamu sudah disucikan, maka tahap keduanya adalah hidup dalam kekudusan. Kalau Anda sudah dibaptis, bukan berarti Anda tidak bisa berbuat dosa lagi. Masih bisa berbuat dosa. Maka selanjutnya hiduplah dalam kekudusan sepanjang kehidupan. Berjuangkan. 1 Petrus 1:14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Syarat utama mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah hidup dalam kekudusan. Kalau engkau hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan akan hadir dalam hidupmu, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan. Itu rahasia cara mengundang kehadiran Tuhan. Kita belajar sedikit kekudusan hidup Yusuf. Kita pasti pernah mendengar kisah kehidupan Yusuf, anak Yakub. Dari seorang gembala kecil yang menggembalakan hewan beberapa ekor sampai akhirnya dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Bagaimana ceritanya seekor belalang menjadi elang? Bagaimana seorang gembala kecil menjadi seorang penguasa di istana Mesir? Kuncinya adalah Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Kita lihat kunci rahasia, Yusuf diberkati dan disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, itu tidak ada lagi yang mengatur yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Jadi Tante Potifar atau Tante Po naksir sama Yusuf yang ganteng, yang gagah ini badannya. Naksir. Karena itu ketika semua orang tidak di rumah berusaha merayu, berusaha tidur dengan Yusuf. Pada saat itu kalau Yusuf mau lakukan pun aman. Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Yusuf dengan istri Potifar. Mereka mau main selingkuh. Bisa. Kesempatan. Perempuan ini yang menawarkan diri kepada Yusuf. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Kita lihat tanggapan Yusuf. Ayat 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada pun yang tiada diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita lihat, inilah orang yang kudus. Takut akan Allah, takut berbuat dosa, hidup dalam kekudusan, maka tidak heran Yusuf diberkati oleh Allah. Jadi hari ini kita sudah belajar sesi yang kedua, kunci untuk bisa diberkati Allah adalah hidup dalam kekudusan. Ketika engkau hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan, membuat engkau sukses dalam segala aspek kehidupan. Kita sudah selesai bahas sesi yang kedua. Nah, kita akan bahas sesi yang ketiga minggu depan dengan tema dan judul yang sama. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar sesi yang kedua dari mini seri Sukses di Dunia, Sukses ke Sorga. Kami akan lanjutkan sesi ini pada minggu yang akan datang di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga. Tuhan Yesus menyertai memimpin kami. Kiranya kasih karunia Tuhan dicurahkan di atas kehidupan kami. Dan siapapun yang mendengarkan pengajaran hari ini, Tuhan memberkati dan membuat hidup mereka sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan pada sesi tema yang sama.